Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-9 dari 70 topik. Masyarakat dan penggolongan sosial. Menurut McIver, dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling bantu-membantu, yang meliputi 1. Kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain. 2. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Bila dipandang cara terbentuknya masyarakat, 1. Masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan. 2. Masyarakat merdeka, yang terdiri dari A. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti perkumpulan, suku, yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan. B. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan. Selain itu, apabila masyarakat dipandang dari sudut antropologi terdapat dua tipe masyarakat, yaitu, 1. Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan teknologinya sederhana. 2. Masyarakat sudah kompleks, yang sudah menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena pengetahuan modern sudah maju, teknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan. Dalam suatu daerah berkembang, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno, dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik golongan sosial, terdapat beberapa pembagian golongan sosial sebagai berikut. 1. Sistem golongan sosial dalam masyarakat pertanian, agraris, didasarkan pada hak dan pola kepemilikan tanah, terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu para pemilik tanah pertanian dan pekarangan untuk rumah tinggal, penduduk inti. B. Golongan menengah, yaitu para pemilik tanah pekarangan dan rumah tapi tidak memiliki tanah pertanian, kuli gendul. C. Golongan bawah, yaitu orang yang tidak memiliki rumah atau pekarangan, inding ngisor. 2. Sistem golongan sosial pada masyarakat feodal, didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan raja atau kepala pemerintahan, terbagi menjadi A. Golongan atas, yaitu kaum kerabat raja atau bangsawan. B. Golongan menengah, yaitu rakyat biasa, atau kaula. 3. Sistem golongan sosial pada masa pemerintahan kolonial, meliputi A. Golongan Eropa, merupakan lapisan atas, terdiri dari orang Belanda, Eropa, Jepang. B. Golongan timur asing, merupakan lapisan menengah, terdiri dari keturunan China dan Arab. C. Golongan bumi putera, merupakan lapisan bawah, terdiri dari pribumi atau bangsa Indonesia asli. 4. Sistem golongan sosial dalam masyarakat industri, meliputi A. Golongan teratas, terdiri para pengusaha besar atau pemilik modal, direktur, komisaris. B. Golongan menengah, atau madya terdiri dari tenaga ahli dan karyawan. C. Golongan bawah, seperti buruh kasar, pekerja setengah terampil, pekerja sektor informal, misalnya pembantu. Di samping berdasarkan karakteristik seperti di atas, golongan sosial dapat pula dibagi berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan bidang ekonomi, penggolongan masyarakat dibedakan menjadi 1. Penggolongan masyarakat berdasarkan atas kepemilikan harta, yang terdiri 3 golongan, yaitu A. Golongan atas, yang terdiri dari orang-orang kaya. B. Golongan menengah, terdiri orang-orang yang sudah dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. C. Golongan bawah, yang terdiri dari orang-orang miskin. 2. Penggolongan masyarakat berdasarkan profesi atau mata pencaharian, yang terdiri atas 6 golongan, yaitu A. Golongan elit, yaitu orang-orang kaya, yang punya kedudukan atau pekerjaan terpandang. B. Golongan profesional, yaitu mereka yang bergelar sarjana dan yang berhasil dalam dunia profesinya. C. Golongan semi-profesional, seperti pedagang, teknisi, pegawai kantor. D. Golongan tenaga terampil, seperti tukang cukur, pekerja pabrik, juru tulis. E. Tenaga semi terlatih, seperti sopir, pelayan restoran. F. Tenaga tidak terlatih, seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. Berdasarkan bidang politik, penggolongan masyarakat berdasarkan kekuasaan atau wewenang seseorang. Semakin tinggi kekuasaan akan menempatkan seseorang pada golongan atas. Contohnya dalam kemiliteran, 1. Golongan atas, terdiri dari jenderal,
perwira tinggi, 2. Golongan menengah, terdiri dari para bintara, dan serda hingga mayor, 3. Golongan bawah, terdiri dari para prajurit sampai kopral kepala. Klasifikasi dari sifat sistem penggolongan sosial, meliputi, 1. Sistem lapisan tertutup, sistem yang tidak memungkinkan seseorang pindah ke golongan, lapisan sosial lain. Contohnya kasta di Bali dan India. 2. Sistem lapisan terbuka, sistem yang memungkinkan seseorang pindah, naik ke golongan sosial atasnya. Contohnya pedagang kecil yang giat berusaha dengan keras dapat menjadi pengusaha atau konglomerat. 3. Sistem campuran, sistem kombinasi antara terbuka dan tertutup. Misalnya seorang bangsawan Solo yang dihormati masyarakat Solo, ketika pindah ke Jakarta harus menyesuaikan dengan aturan kelompok masyarakat yang baru dan dia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat yang baru. Terdapat ilmu yang berhubungan dengan masyarakat yang biasa disebut dengan sosiologi. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi, menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sebagai ilmu berarti, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Sosiologi berasal dari kata sosius, teman, dan logos, kata atau pembicaraan. Jadi secara harfiah, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup, dan bersifat campuran. Stratifikasi sosial yang terbuka, ada kemungkinan anggota masyarakat dapat berpindah dari status satu ke status yang lainnya berdasarkan usaha-usaha tertentu. Misalnya seorang yang bekerja sebagai petani mempunyai kemungkinan dapat menjadi tokoh agama jika ia mampu meningkatkan kesalehannya dalam menjalankan agamanya. Contoh lain, seorang anak buruh tani dapat mengubah statusnya menjadi dokter atau menjadi presiden sekalipun, apabila ia rajin belajar, berpolitik dan bercita-cita untuk itu. Sebaliknya seorang anak presiden belum tentu dapat mencapai status presiden. Sistem stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat berhak dan mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik status, atau mungkin juga justru stabil atau turun status sesuai dengan kualitas dan kuantitas usahanya sendiri. Dalam sistem stratifikasi ini biasanya terdapat motivasi yang kuat pada setiap anggota masyarakat untuk berusaha memperbaiki status dan kesejahteraan hidupnya. Sistem stratifikasi terbuka lebih dinamis dan anggota-anggotanya cenderung mempunyai cita-cita yang tinggi. Pada sistem stratifikasi sosial tertutup, terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah dari status satu ke status lainnya dalam masyarakat. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk dapat masuk ada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran atau keturunan. Hal ini jelas dapat diketahui dari kehidupan masyarakat yang menggabungkan kasta seperti di India. Misalnya, A. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau kelahiran. Anak yang lahir memperoleh kedudukan orang tuanya. B. Keanggotaan yang diwariskan tadi berlaku seumur hidup, oleh karena seseorang tak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali bila ia dikeluarkan dari kastanya. C. Perkawinan bersifat endogami, artinya harus dipilih dari orang yang sekasta. D. Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya bersifat terbatas. E. Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta yang tertentu, terutama nyata dari nama kasta, identifikasi anggota pada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta dan lain sebagainya. F. Kasta, diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional telah ditetapkan. G. Prestise suatu kasta benar-benar diperhatikan. Ada juga yang namanya stratifikasi campuran, yang diartikan sebagai sistem stratifikasi yang membatasi kemungkinan berpindah strata pada bidang tertentu, tetapi membiarkan untuk melakukan perpindahan lapisan pada bidang lain. Contoh, seorang raden yang mempunyai kedudukan terhormat di tanah Jawa, namun karena sesuatu hal ia pindah ke Jakarta dan menjadi buruh. Keadaan itu menjadikannya memiliki kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Dengan demikian, stratifikasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka maupun campuran. Stratifikasi tertutup, yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah dan sebaliknya. Stratifikasi terbuka, yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke kelas atas dengan usahanya yang bersungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran, yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal.
Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi, kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan juga mungkin kehormatan. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hak yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walaupun tidak halal. Itulah materi topik ke-9 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.